Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, Gimana kabarnya hari ini? baik, baik. Kita update semua ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kepada kakak kelas boleh untuk maju pimpin teman-temannya kepada. Bersiap, berdoa, berdoa selesai. Baik, terima kasih pada kakak kelas. Apakah hari ini hadir semua? Sudah siap belum untuk belajar matematika hari ini? Siap. Oke, siap ya. Jadi pembelajaran matematika hari ini masih di bangun ruang segi datar. Tapi hari ini kita akan melanjutkan materinya ke volume bangun ruang segi datar. Khususnya nanti di bagian pertama itu kita akan belajar volume kubus dan volume balok. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini ada dua gambar. Yang pertama ini ada gambar apa? Akuarium. Akuarium. Yang kedua ada gambar. Arus. Ada yang pernah melihat akuarium secara langsung atau punya di rumahnya? Tidak punya. Yang lainnya pernah lihat tapi kan? Akuarium. Toko bikin ikan di rumah. Oh iya. Akuarium ini biasanya digunakan untuk apa? Ikan. Ikan ya. Nah, akuarium ini kan pasti juga diisi air, atau tidak? Iya atau tidak? Ya. Ya, nah, akuarium ini itu pasti punya suatu uh, ruangan yang bisa diisi oleh air. Nah, kalau Bapak tanya, bagaimana kalau kita bisa menghitung berapa banyak yang bisa kita masukkan airnya ke dalam akuarium itu bagaimana caranya? Ada yang tahu? Pakai volume. Nah, volume itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, volume itu apa sih? Volume itu adalah banyaknya isi atau banyaknya ruang yang bisa ditempati oleh suatu bangun. Nah, bangun di sini contohnya ada akuarium dan ada. Arus. Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah ada dua. Yang pertama, kalian dapat menemukan hubungan antara luas alas, tinggi, dan volume melalui kegiatan pengamatan dan diskusi dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat menentukan volume kubus dan balok serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume kubus dan balok dengan benar. Nantinya, Bapak tidak akan langsung memberikan rumus kepada kalian. Jadi, kalian akan mengerjakan lewat LKPD yang ada 4 aktivitas yang di situ. Namun sebelum kita maju ke LKPD, Bapak izin untuk melanjutkan eksplorasi terlebih dahulu. Biar kalian mengerti apa itu volume. Ada bangun A dan B. Menurut kalian mana yang lebih besar? A atau B? Sama. Dari mana kalian tahu bisa sama? Dari segala benarnya. Enggak, fokus kecil ya. A ada berapa? Ada 8 yang B. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang dibangun C dan D, mana apakah bangun yang lebih tinggi selalu lebih besar? C tingginya 4, D tingginya 2. Tidak atau iya? Tidak. Kenapa tidak? Jumlah fokusnya ya. Walaupun D tingginya 2, tapi kalau dimiringin itu tetap 10. Oke. Nah, dari keempat gambar tadi, sebenarnya apa sih yang kita bandingkan? A, B, C, dan D. Kalau bukan panjangnya, kalau bukan tingginya, apa? Jumlah fokusnya atau volumenya. Nah, karena volumenya belum kita temukan, karena jadi di sini kalian masih mengasumsikan bahwa yang gede itu dari banyaknya kubus ya kan, atau banyaknya isi. Nah, jadi sebenarnya untuk mengetahui bahwa bangun itu lebih besar atau tidak, itu melalui lihat dari isinya. Dalam hal ini masih terlihat ini banyak kubusnya gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa bangun berbeda itu dapat memiliki jumlah kubus yang sama seperti A dan B dan C. Kemudian yang kedua, bangun lebih tinggi belum tentu juga lebih besar. Kalau dilihat di sini kan C lebih tinggi daripada D, daripada B, daripada A. Cuman ternyata tidak lebih besar juga. Kemudian terakhir, ya statement yang paling harus dilihat bahwa besar bangun itu ditentukan oleh banyaknya isi atau dalam hal ini banyaknya kubus. Dapat dipahami? Nah, ini dia. Jadi dalam volume itu ada namanya kubus satuan. Jadi kubus satuan ini adalah satuan untuk mengukur banyaknya isi dalam suatu bangun ruang. Jadi di sini ada 8 kubus satuan. Nah, ini bangun-bangun A, B, C, dan D ini kan masih terlihat kecil. Masih terlihat ada kubus-kubus kecilnya. Seperti ini. Nah, bagaimana jika bangunnya itu tidak terlihat kubus-kubus kecilnya? Nah, seperti ini, bangunnya menjadi lebih besar. Di sini ada kubus
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6, kemudian ada balok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4 kali 4. Ada yang tahu bagaimana caranya? Kalau kita tidak menghitung kubusnya, apakah kita akan menggunakan rumus atau bagaimana? Menggunakan rumus. Ya, benar ya. Jadi kita akan gunakan rumus sehingga muncul pertanyaan, bagaimana cara menentukan banyaknya isi suatu bangun ruang secara tepat tanpa menghitung satu-satu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dan membuat kita bisa mengetahui apa itu rumus volume kubus dan balok, Bapak punya LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi di LKPD ini ada 4 aktivitas. Nah, saya ada KPD-nya, ada 4 aktivitas di sini. Nanti kalian akan bisa menemukan konsep volume itu apa, kemudian bisa menemukan rumus volume kubus dan balok juga. Nanti ada yang terakhir aktivitas keempat. Itu adalah mengerjakan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Oke, baik. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang eksplorasi tadi? Ada ya. Oke, baik. Sekarang Bapak izin untuk membagikan kelompok biar lebih gampang. Kelompok 1 ini satu baris, kelompok 2 ini satu baris, kelompok 3 berempat ya. Ya, ini untuk membedakan kalau tapi baik untuk mari perhatikan buat isi nomor kelompok dan nama anggotanya terlebih dahulu ya. Sudah lihat? Nah, lihat di sini ada bagian A mengamati dan bagian B kenalan. Nah, karena tadi kita sudah melakukan eksplorasi, maka coba kalian kerjakan terlebih dahulu bagian mengamati dan kenalannya dalam waktu 3 menit. Bisa dipahami? Baik, silakan diikuti. Diskusi dong. Ya, iya, Bapak saya kenal seperti ini. Ngerti kok. 12. Bapak. Bapak jadi Ini juga.
Kita ke bagian tengah tadi volumenya ya, volume dari balok juga itu menggunakan luas alas dikali tinggi. Jika luas alas baloknya tadi adalah dan tinggi baloknya, volume balok secara keseluruhan, apa yang membedakan volume kubus dan volume balok? Kalau masalahnya juga beda ya, karena bentuknya dari balok itu tidak sama semua sisi-sisinya ya kan. Dan di persamaannya, ada yang tahu persamaannya kelompok satu, kelompok dua, sama, kelompok tiga, sama ya. Jadi pada kubus dan balok itu sebenarnya sama untuk volumenya, itu luas alas dikali tinggi. Yang membedakan itu hanya ada di bagian alasnya saja. Pada akhirnya volume balok bisa disimpulkan T kali L kali T. Ya. T kali L kali T. Nah itu volume akuarium tersebut. Ada yang bisa mungkin jawab? Pakalannya sama. Terus mengapa Dina harus mengetahui volume akuarium sebelum isi air ke dalamnya? Biar air yang pertama, kelompok dua, Biar kita kira-kira berapa banyak air yang kita kelompok tiga, sama. sama biar nggak tumpah. Nah, sebenarnya tujuan volume itu ya seperti itu ya. Pada dari saya memang biar nggak tumpah. Jadi kita bisa mengira-ngira bahwa kapasitas dari bangunan itu segitu, gitu ya. Nah, itu bagian yang permasalahan yang kedua adalah Ya. oleh kelompok dua. Juara apa? Juara biasanya apa? Ya, kalau juara mau maju, juara aku dapat makanan juara dua ya. Juara 1,5. Pembelajaran kita belajar apa? Hari ini kita belajar mencari volume dari bangun kubus dan balok. Boleh dikasih tahu apa aja? Volume itu adalah di kalau teman saya isinya isi bangun ruang. Isi banyaknya isi bangun. Ya, itu hubungan antar luas alas di volume. Kita membutuhkan 3 hal ini. Untuk mencari volume kita perlu luas alas dan tinggi. Terus Untuknya volume kubus rumusnya S. Isi banget 3. Volume balok rumusnya P kali L kali T. Enggak ada kali sini. terima kasih kepada kelompok dua beri tangan. Makanannya apa? Nanti ya. Nah, kesimpulan. Nah, dari yang sampai kalian kelompok kedua bahwa volume itu menunjukkan banyaknya isi suatu bangunan ruang. Nah, banyaknya seluruh kubus satuan itu dapat ditentukan melalui bentukan V sama dengan L A kali T. Tadi L A adalah apa? Siapa? Tinggi. Dapat ditentukan dengan S pangkat 3. Dan volume balok itu dapat ditentukan dengan V sama dengan T kali L kali T. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik. Bisa. Tidak ada kesulitan. Baik. Sekian pembelajaran matematika hari ini tentang volume bangun ruang sisi datar, jadi volume kubus dan balok. Berharap kalian bisa mempelajari lagi di rumah karena nantinya akan ada ulangan yang disambung dengan bagian kedua. Nanti kita akan belajar tentang volume prisma dan volume 5. Apakah dapat dipahami? Masa. Ya. Baik. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.